강력반대 강력반 4대4 좋네. 귀엽네. 용자 위치 조명 완료. 작전지 중. Assalamualaikum. Kali ini Om Q akan menceritakan alur film Extreme Job. Film diawali di sebuah markas gembong narkoba yang sedang asik ngegosip. Tiba-tiba jendela tempat mereka berada ditendang orang. Ternyata ia adalah seorang wanita yang bernama Jang. Ini wanita tapi namanya Ujang. Mereka pun keheranan kenapa orang itu berbuat demikian, padahal di markas mereka tersedia pintu. Dan di jendela lain terlihat seorang pria yang kesulitan untuk masuk lewat jendela. Pria itu bernama Go. Ia pun memprotes aksinya tidak seperti film-film Hollywood. 줄 연결했으면은 점프 쫙 해가지고 여기서 그렇게 쫙 하고 경찰분 확 엎어뜨리고. Di tengah pembicaraan, penjahat itu pun kabur dengan gaya yang lebih berani seperti para stuntman. Pada saat mereka sedang mengejar penjahat, teman mereka yang bernama Mang mengendari motor Mio seakan meledek teman mereka yang susah payah berlari. Dengan bantuan Mang, mereka pun dapat melumpuhkan penjahat itu. Tetapi aksi mereka itu mengakibatkan mobil-mobil di simpang jalan saling bertabrakan. Malah aksi mereka yang tidak seharusnya. Kepolisian mengeluarkan biaya sebesar itu hanya untuk menangkap penjahat klasteri. Tim mereka ini beranggotakan Go sebagai ketua, Jae-hun, Yung-ho, Ma, dan Jang. Sang direktur merasa kecewa atas kinerja Go dan kawan-kawan. Ia membandingkan dengan juniornya yang terlebih dulu naik pangkat. Malahan, ia bilang bahwa mereka tidak pantas untuk menjadi seorang polisi. Pada akhirnya sang direktur pun mengusir mereka dari ruangannya. Di saat mereka keluar, mereka berpapasan dengan junior Go yang bernama Choi, yang baru saja diangkat menjadi kepala bagian. Untuk merayakan kenaikan pangkatnya, Choi mengundang Go dan kawan-kawan untuk makan bersama di sebuah restoran. Asik Choi. Ketika sedang makan, Choi menawari Go untuk menjalankan misi untuk menangkap seorang gembong narkoba yang bernama Lee Mo-bae. Mengetahui bahwa itu misi besar, Go segera menerima tawaran dari Choi. 물론 우리만 아는 비밀. 동생이라고 생각한 적 한 번도 없어. 형. Go dan kawan-kawan pun segera melaksanakan misi itu dengan melakukan penyamaran untuk mendapatkan informasi tentang Lee Mo-bae. 일단 이 무배 조명될 때까지 사고 치지 말자. Keesokan harinya, mereka memantau tempat Lee Mo-bae di sebuah kedai ayam goreng tepat di seberang markas Lee Mo-bae. Mereka memantau sejak matahari terbit hingga larut malam. Pada akhirnya mereka pun melihat Lee Mo-bae bersama para anak buahnya. 일지도 모르는데 떴어. 저 새끼 저거 쌍판 갈아엎었네 저거. 뭐 하는 거예요? 희한한 사람들이구만. Go dan kawan-kawan segera menyusun rencana untuk menangkap gembong narkoba itu. Ia berharap kali ini timnya untuk bertindak tidak gegabah lagi seperti sebelumnya. Atau mereka akan kehilangan dana pensiun untuk mengganti kerugian atas apa yang dilakukannya. Tak lama kemudian, Yung-ho melihat seorang pengantar makanan yang dengan mudahnya bisa masuk ke markas penjahat tersebut. Pemilik kedai memberitahukan bahwa tempat di seberang kedainya sering memesan makanan dari tempatnya. Mendengar hal ini, langsung saja mereka berlima menawarkan diri menjadi karyawannya. Namun pemilik kedainya bilang bahwa ia akan segera menutup usahanya karena sepi pengunjung. Tanpa pikir panjang, Ma bilang kepada si pemilik kedai itu bahwa mereka akan membeli kedai. 우리가 인수한다니까. 아 인수는 아니 그러면은 뭐 계약금이라도. 그래요. 뭐 그럼 예. Tak menunggu lama, Go dan kawan-kawan pun mulai melaksanakan misi mereka untuk melakukan penyelidikan. Saat mereka menyusun penyelidikan, tiba-tiba orang mendatangi tempat mereka. Hal ini terbalik, tidak seperti yang dikatakan. Ma menyarankan kepada teman-temannya untuk sekalian saja menyediakan ayam goreng.
Malam harinya incaran mereka mendatangi kedai untuk memesan makanan. Sayangnya mereka tidak memiliki makanan untuk diberikan, yang tentu saja lama-kelamaan akan menimbulkan kecurigaan. 근데 닭이 없다네 닭집에. Oleh karena itu keesokan harinya, Go meminta anak buahnya untuk memasak ayam goreng, makanan yang paling enak. Nantinya akan menjadi menu utama yang akan disajikan. Ternyata masakan Ma yang paling enak, dan ia pun diangkat menjadi juru masak mereka. 이거 왜 맛있어? 누구야? Tak lama kemudian datanglah pengunjung pertama. Mereka meminta ayam goreng bumbu dan Ma segera melaksanakan tugasnya. Alhasil, pengunjung itu merasa puas dan memuji ayam bumbunya yang sangat enak. 양념이 오, 존맛. 대박. Dalam waktu singkat, kedai mereka pun diketahui banyak orang karena kelezatan ayam bumbunya. Para pengunjung sangat ramai yang membuat mereka kewalahan. 그 생각이 옳은 거겠지? 재료 손질은 미리미리 해놨어야지. 무슨 내가 이렇게 제 직업을 Di saat Go pulang ke rumah, ia membuat istrinya sangat kaget di saat ia membawa tas Gucci, ori, dan sejumlah uang. Tidak seperti biasanya yang selalu membawa cucian kotor. Beberapa hari kemudian, kedai mereka mendapat kunjungan dari seorang wartawan yang ingin bekerja sama. Namun, tawaran itu ia tolak mentah-mentah. Karena sesungguhnya mereka tak ingin berniat menjual ayam goreng, melainkan sedang melakukan penyelidikan untuk menangkap gembong penjahat. 치킨 냄새 맡아도 Suatu malam, Yung Ho melihat target keluar dari markasnya. Ia segera menghubungi Go dan kawan-kawan. Namun karena saking sibuknya, mereka tidak mendengar panggilan itu. Dan Yung Ho pun melakukan penyelidikan sendiri. Tetapi di tengah jalan ia kehilangan jejak. 뭐야, 씨. Dan memutuskan kembali ke kedai. Di kedai ia menumpahkan kekesalan kepada teman-temannya. Hanya ia yang bekerja sendiri. 전화 안 받냐고 막막했던 그 심정을 아세요? Mendengar hal ini, teman-temannya pun langsung memprotes Yung Ho. 아빠, 지금 현재도 굉장히 쓰라린 상태야. 까보셨습니까? 매일이 화생방입니다. 과연 내가 오늘 몇 개의 테이블 세팅을 치웠을 것 같니? Yang Ho pun heran kenapa kedainya semakin ramai. 왜 자꾸 장사가 잘 되는데? Untuk mengatasi agar pengunjungnya tidak terlalu ramai, maka mereka menaikkan harga makanan. Akan tetapi pengunjung tetap saja berjubel. Walaupun mereka menaikkan harga yang tidak masuk akal. Bahkan, kedai mereka menjadi tujuan wisata turis Jepang. 럭셔리 관광객들에게는 필수 방문 코스란다. Yang anehnya, walaupun kedai mereka terkenal, mereka tidak pernah mendapat pesanan dari gedung sebelah. Suatu hari sang direktur memanggil mereka ke kantornya. Sang direktur merasa heran melihat laporan mereka yang berisi tentang penyamaran dan penyamaran saja. 맨날 잠복이야? 잠복. 단도직입적으로 얘기할게. 친절하게. Di tengah pembicaraannya, Go mendapat panggilan pesanan ayam goreng dari gedung sebelah. Sontak saja ia mengajak teman-temannya untuk segera pergi tanpa menghiraukan sang direktur. Dan bergegas melancarkan aksinya. Lantas, segera mengantar pesanan. Namun sialnya, pesanan itu berasal dari seorang ibu-ibu yang mengatakan bahwa penghuni sebelumnya telah pindah dan sekarang ialah yang menempatinya. Tentu saja hal ini membuat Go dan kawan-kawan kecewa. 붙어 있었는데 왜 하필 오늘 전원 소집이냐고. 쫑파티다! 탄핵서 재우자고. 이런 미친 개 식구들. 수면제 확실한 거지? 너 이렇게 뒷골이 땡기지? 잘 되지 않나? Reporter yang pernah mengunjungi mereka rupanya sakit hati dan memberikan laporan yang negatif tentang kedai mereka, yang membuat kedai mereka sepi pengunjung. 장청동 소재 수원 왕가비통 땡. Dan hal ini pun diketahui oleh sang direktur, yang membuat Go dan kawan-kawan dibebas tugaskan dari kepolisian.
Choi pun memarahi Go kenapa ia tidak mendapat laporan tentang Lee Mo-bae. 네가 Di rumah, istri Go meminta Go untuk mengundurkan diri dari kepolisian dan meminta ia untuk berjualan ayam goreng saja karena resiko sebagai polisi tidak sepadan dengan gaji yang diterimanya. Go meminta maaf kepada istrinya karena dana pensiunnya dan kawan-kawan telah dialokasikan untuk membeli kedai ayam goreng itu. 다른 모아놓은 돈은 없지만 오지 말라고 괜찮다고 또 Scene berpindah. Lee Mo-bae yang melihat berita tentang kedai ayam goreng Go yang tadinya ramai lalu sepi pengunjung karena sebuah berita negatif. Hal ini menjadikan sebuah ide bagi salah satu temannya yang bernama Jung untuk menjadikan kedai mereka sebuah kedok dalam menjalankan bisnis mereka. Maka Jung pun segera menghubungi Go dan kawan-kawan. Ia berniat untuk membuka waralaba di seluruh Korsel dan ia menunjukkan sekoper uang tanda keseriusannya. Tentu saja Go dan kawan-kawan dengan senang hati menerima tawaran itu. 생각하시는 분들이 있어요. 근데 우리 같은 사람은요. 도련님 차라도 한잔 내오세요. Ternyata Jung dan kelompoknya menggunakan kedai untuk memproduksi narkoba dalam jumlah besar dan meletakkan narkoba itu di dalam ayam dan mendistribusikannya ke kedai-kedai cabang. Para pegawainya adalah anak buahnya sendiri. Go dan kawan-kawan tidak mengetahui hal ini. Mereka masih menjalankan bisnis ayam gorengnya dengan rasa senang karena usaha mereka mulai meningkat lagi. Scene berpindah ke Lee Mo-bae. Ia mengunjungi bos narkoba lainnya yang bernama Chang. Lee menawari Chang untuk bekerja sama mengendalikan bisnis narkoba di bawah kendali mereka malas-malasan dan bertengkar di hadapan para pengunjung yang tentu saja membuat para pelanggan kabur. Apa yang sedang terjadi? Hasil dari penyelidikan mengungkapkan pelanggan yang datang mengalami penurunan, tetapi penjualan melalui delivery mengalami peningkatan. Dan para pelanggan yang pesan melalui delivery mereka selalu membuang pesanan, dan sebelum membuang mereka mengambil sesuatu. Hal ini membuat kecurigaan bagi Go dan kawan-kawan. 볼을 잡아놓으니까 배달을 개판친다. 내일 나랑 현장 둘러보면서 그 피해자들 들면서 애들 좀 갈고. 애들이 겁을 안 먹는다. 질문 있는 사람. Keesokan harinya, Go mendatangi para pemesan secara langsung dan mendapatkan fakta bahwa mereka merupakan para pecandu narkoba dan mereka pun segera mengumpulkan barang bukti. Dan Ma melakukan penyelidikan ke sebuah kedai cabang. Namun penyamarannya ini diketahui oleh anak buah Lee Mo-bae. Mereka segera menghajarnya dan melaporkannya kepada Lee Mo-bae. Karena bisnis narkobanya sudah tercium polisi, Lee berniat akan membawa kabur seluruh hasil bisnis narkobanya, tak terkecuali milik Chang, dan menyuruh anak buahnya untuk segera menyandera Ma. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Go dan kawan-kawan memutuskan untuk menangkap Lee Mo-bae. Namun, di saat mereka sedang memulai penyelidikan, para penjahat menghubungi mereka dengan menggunakan ponsel Ma dan memperlihatkan Ma yang sedang disandera. Jang melacak lokasi ponsel Ma dan segera menuju lokasi. Di lokasi penyekapan, Ma berhasil melumpuhkan semua anak buah Lee Mo-bae dengan waktu singkat dan ia segera menuju ke tempat di mana Lee dan Chang sedang bertransaksi narkoba. Ma segera mentang, Ma menyalakan bunyi sirine dari kelompok itu. Go dan kawan-kawan pun tiba di lokasi dan mengirimkan foto Lee Mo-bae kepada Choi dengan maksud untuk meminta bantuan kepada polisi.
Limobay meremehkan Go dan kawan-kawan yang hanya berjumlah 5 orang dan pertarungan pun terjadi di antara mereka. Di sini diketahui sebuah fakta yang mengejutkan bahwa Ma adalah seorang atlet judo. Yang Jang merupakan Jae-hun adalah seorang atlet baseball yang mempunyai gi. 10년이야. 칼을 12번 맞았는데 Dan Guter. Selesai pencapaian setelah bertarung dengan anak buah, Ma membantu. Pada saat itu, Jang datang dan menghajar wanita itu dan berhasil mengalahkannya. Di tempat lain, Lee yang berusaha melarikan diri dihadang oleh Go yang berhasil menaiki perahu yang ditumpangi Lee. Perkelahian pun terjadi di antara mereka berdua. Pertarungan berlangsung sengit dan pada akhirnya Go berhasil memenangkan pertarungan itu. Dilumpuhkan oleh mereka berlima. 구급차 불러라. 이게 무슨 일입니까? 뭘 하셨습니까, 아버지? 하지 말대. Atas aksi heroik itu mereka berlima yang telah dibebas tugaskan menerima penghargaan kenaikan pangkat dari kepolisian dan film pun berakhir. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah kalau kita gagal di kepolisian, kita bisa menjadi tukang ayam goreng. Kita tidak tahu rezeki kita datang dari mana. Wassalam. 선생님 그만. 선생님 그만. 도와주세요. 내가 저거까지만 묶어드릴게. 알겠습니다, 형님. 이러니까 좋네.